Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visio dimanapun berada. Salam sehat selalu. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi bersama kami di video kali ini. Video hari ini kita akan belajar kembali. Belajar bersama, berdiskusi bersama tentang satu metode di dalam keilmuan fisioterapi di konsentrasi neurologi yang akhir-akhir ini sedang menjadi tren sebagai metode stimulasi otak. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yaitu yang disebut dengan TDCS, Transcranial Direct Current Stimulation. Di video kali ini kita akan mencoba berdiskusi tentang apa itu TDCS. Kemudian kita akan lihat bagaimana penelitian TDCS pada studi di manusia. Kemudian sedikit kita akan melihat bagaimana mekanisme underlying proses pengaruh yang kemudian dimunculkan oleh TDCS sebagai clinical approach. Dan yang terakhir bagaimana parameter TDCS itu kemudian disetting. Baik, sobat fisioterapi semua, dalam video kali ini kita tahu bahwa mengapa TDCS menjadi topik yang kita angkat dan semakin menarik belakangan ini. Mungkin hampir 5 atau 10 tahun dekade belakangan ini penelitian tentang TDCS atau penelitian tentang brain stimulation menjadi berkembang. Metode ini merupakan bagian dari metode stimulasi otak yang non-invasif. Artinya tidak ada tindakan pembedahan di dalamnya. Ini kemudian menjadi alat yang semakin umum dan bisa dikatakan sebagai kit wajib belakangan ini di kalangan ilmuwan ahli neurologi dan juga peneliti-peneliti yang concern pada part kognitif atau sesuatu yang berhubungan dengan kognisi. Secara khusus, stimulasi arus searah atau TDCS yang kemudian melewati transkranial menunjukkan adanya harapan besar sebagai alat yang kemudian bisa digunakan untuk membantu memanipulasi otak secara kausal. Jadi penyebab apapun yang kemudian terjadi pada problematic brain itu kemudian bisa dilakukan tindakan stimulasi melalui satu pendekatan, salah satunya TDCS. Dan pendekatan ini akan mampu memahami bagaimana informasi itu dapat diproses oleh otak. Kalau kita melihat bagaimana popularitas yang ada pada metode ini, metode TDCS merupakan metode stimulasi otak yang kemudian utamanya proses dari intervensi ini memunculkan banyak sekali pendekatan. Bahwa metode ini menggunakan 2 atau lebih elektrode melewatkan arus dan pada semua elektrode yang kemudian berefek pada jaringan yang ada di bawahnya. Dan dalam tutorial ini kami akan mencoba untuk membagikan apa yang telah kami pelajari tentang penggunaan TDCS untuk memanipulasi bagaimana otak itu dapat yang pertama memahami, yang kedua memperhatikan, yang ketiga mengingat dan merespon semua informasi dari lingkungan kita. Dan tujuan kami adalah untuk kemudian menjadi titik awal bagi pengguna baru yang kemudian akan menggunakan transcranial direct current stimulation, dan kemudian ini mengacu juga pada stimulasi untuk adanya diskusi-diskusi kembali tentang standarisasi metode dan bagaimana meningkatkan replikasi dari penggunaan metode ini. Baik, sobat fisioterapi yang berbahagia, kita sebelum masuk pada item secara khusus apa itu transcranial direct current stimulation, kita coba untuk sama-sama konfirmasi dulu apa itu transcranial direct current stimulation secara makna. Kalau melihat dari definisi bahwa kata trans sendiri berasal dari bahasa Latin yang kemudian berarti melewati atau memasuki atau lewat, kira-kira begitu. Sedangkan direct current sendiri adalah satu flow atau satu arus aliran elektrik yang kemudian unidirectional. Maksudnya adalah dari arah yang cuma hanya satu. Nah, ini kemudian sumbernya diproses dari stimulasi yang kemudian dihasilkan oleh alat yang kemudian bersumber dari energi baterai. TDCS ini sendiri kalau kita lihat
gambar yang ada di samping saya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada garis hitam, kemudian ada garis biru, garis merah, ada garis hijau. Kalau kita lihat posisi TDCS itu, dia berada pada posisi garis yang merah. Kita lihat garis merah itu adalah garis lurus. Inilah kemudian direct current itu merupakan unidirectional flow dari electrical charge yang nanti sumbernya dari baterai. Sedangkan alternating atau DC, atau IC itu kemudian ada di garis biru. Dan pulsating yang kemudian ada di garis, alternating yang ada di garis hijau dan pulsating yang ada di garis biru. Nah, dari gambar ini kita lihat gambar yang setelahnya, sebelah sini, sebelah kiri saya. Oke? Di sini terlihat bahwa pola gambaran gelombang yang dihasilkan oleh TDCS itu adalah dengan direct, bentuknya lurus seperti itu. Bandingkan dengan TRNS dan alternating yang kemudian bentuknya itu multi directional. Dan dari definisi ini kita memahami bahwa jenis flow atau alirannya itu adalah searah. Pada aplikasinya seperti yang kita lihat di gambar, ini adalah pemasangan dari TDCS menggunakan dua elektrode, yaitu elektrode positif yang disebut dengan anode dan elektrode negatif yang disebut dengan katode. Oke, dari pemahaman ini kemudian kita coba melihat kembali pada apa yang kemudian menjadi concern dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang kemudian berfokus pada bagaimana cara pemasangan pad atau elektrode tadi. Kita punya dua ya, jadi kita punya anode positif dan katode atau negatif. Dua pad elektrode ini posisinya karena tadi bahasanya itu adalah trans, maka dia akan melewati skull atau melewati tulang tengkorak di mana kemudian posisi brain itu ada di dalamnya. Maka dua pad elektrode tadi diletakkan pada kepala dan kemudian secara sederhana itu kemudian dikonekkan dengan DC current stimulator. Jadi stimulasi gelombang direct current atau gelombang searah. Yang kemudian gelombang ini nanti kemudian melewati di antara anode dan katode yang kita aplikasikan di sana. Dan DC current flow itu akan melewati korteks. Polanya adalah top down approach. Jadi pendekatan yang diaplikasikan pada TDCS itu adalah top down approach. Dan alat ini adalah alat terapeutik yang juga biasa digunakan oleh fisioterapi, juga bisa digunakan oleh teman-teman yang concern pada kajian-kajian psikologi atau kognitif. Yang kemudian fokusnya itu adalah memang pada stimulasi yang ada di otak. Baik, melihat penelitian yang sudah banyak dilakukan pada human studies, saya menampilkan di gambar sini, teman-teman nanti akan lihat secara simultan. Yang pertama ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah satu riset yang memang sudah cukup lama, sejak tahun 1998, di mana memang posisi saat perkembangan TDCS itu mulai banyak dicobakan pada manusia. Ini penelitian yang dilakukan oleh Priori tahun 98 dengan menggunakan small direct current di bawah 0,5 mA dengan durasi 7 second. Hasil dari penelitian ini memberikan informasi kepada kita bahwa tengkorak seorang manusia itu kemudian dapat dilewati oleh small DC dan ini berefek pada aktivitas otak yang kemudian dapat berpengaruh. Nah, kondisi ini kemudian akan mampu mengakses bagaimana perubahan yang terjadi pada motor efek potensial. Apa itu motor efek potensial? Ini juga umum pada kajian-kajian yang berhubungan dengan TMS atau transcranial magnetic stimulation. Jadi motor efek potensial ini adalah satu sinyal electrical yang kemudian direcord. Yang kemudian pathway atau jalannya adalah descending motorik. Nah, kondisi ini atau bahasa yang lebih gampang adalah descending motor pathway itu adalah dari otot atau dari muscle kemudian mengikuti stimulasinya ke motor pathway yang kemudian ada di otak. Jadi yang ditangkap atau yang diakses dan mampu ditangkap itu dari penelitian ini kemudian menggambarkan bagaimana MEP-nya. Assessment human study yang dilakukan dengan menggunakan TMS atau transcranial magnetic brain stimulation pada normal subject menggambarkan bahwa betul intervensi
transkranial itu bisa terjadi karena ada activity brain activity yang mampu diakses melalui apa yang disebut dengan motor evoked potential. Nah, penelitian ini kemudian memberikan stimulus pada Nitsch and Paulus. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya. Oke, ini penelitian dari tahun 2000. Nitsch and Paulus mengkonfirm bahwa ada efek yang kemudian dimunculkan dari transcranial direct current stimulation. Ini kemudian disebabkan karena adanya pengaruh anoda dan katoda yang kemudian menstimulus. Jadi ada efek dependent polarity yang terjadi. Nah, ini kemudian akan mempengaruhi pada part motor cortex. Dengan secara signifikan, itu ternyata berpengaruh juga pada perubahan ukuran dari motor evoked potential. Nah, teman-teman tadi sudah dengar ya, motor evoked potential itu partnya ada di mana? Dia adalah descending pathway. Jadi sizing atau change sizing atau perubahan dari size tadi itu kemudian mampu terjadi pada saat aplikasi TDCS dilakukan. Lalu pertanyaannya, bagaimana alat ini mampu kemudian mempengaruhi? Bagaimana mekanisme underlying dari alat ini? Kita tahu bahwa yang selama ini banyak digunakan adalah efek akut atau primary effect yang kemudian dipercaya atau diyakini bahwa transcranial direct current stimulation itu mampu mempengaruhi sampai pada modulasi resting membran potensial. Nah, itu kata kunci kita. Jadi kalau seandainya teman-teman kemudian nanti baca paper-paper yang berhubungan dengan TDCS, maka teman-teman akan ketemu dengan apa yang disebut modulat resting membran potensial. Ini jadi kata kunci kita yang pertama ya, bisa dicatat. Nah, ini tidak secara langsung modulasinya pada action potential. Agak berbeda ini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana anode dan katode itu kemudian bermain pada aspek ini. Tidak signifikan bahwa modulasinya itu fokus pada GABAergic dan glutamaergic. Jadi di intraneuron glutamaergic atau yang bersifat eksitasi, sinap eksitasi itu kemudian mampu merespon neurotransmitter glutamat, dan GABAergic atau yang jadi inhibitory itu atau sinap inhibitory itu dia merespon apa yang kemudian distimulasi oleh gamma aminobutyric acid atau GABA. Ini yang umum ada. Jadi kalau nanti teman-teman baca paper, ini sebagai pemantik awal aja ya. Nanti teman-teman bisa lihat lagi paper yang juga sudah ada dalam modul teman-teman atau di modulnya juga dibaca biar lebih lengkap ya. Nah, di mekanisme ini bahwa karakteristik anode sebagai bagian dari peningkat eksitabilitas atau bagian dari tubuh yang mudah sekali untuk dirangsang. Nah, anode sendiri dengan katoda sebagai bagian yang kemudian berlawanan. Jadi kalau anoda itu meningkatkan eksitabilitas pada saraf, sedangkan katode itu mengurangi eksitabilitas pada saraf. Pada anode, depolarisasi untuk resting membran potensial itu terjadi. Sedangkan pada katode, di mana penurunan eksitabilitas, hiperpolarisasi itu kemudian terjadi pada resting membran potensial. Apa yang terjadi pada anode yang kemudian meningkatkan eksitabilitas, ada peningkatan eksitabilitas neuron pada area yang distimulasi. Jadi nanti ada beberapa area yang mungkin teman-teman juga akan bisa lihat ya di beberapa simulasi gambar yang akan saya munculkan. Dan selain peningkatan eksitabilitas neuronal pada area yang distimulasi, anode di mana dia meningkatkan eksitabilitas itu juga akan meningkatkan firing atau terstimulusnya. Jadi kalau dalam definisi wiring itu kan artinya dia terbakar, berarti terstimulus. Jadi secara langsung dan biasanya cepat. Sebagaimana api itu membakar, itu kemudian dia secara spontan sel itu akan terstimulasi secara cepat. Nah, peningkatan ini kemudian akan menjadi tanggung jawab anode. Kemudian pada katode, karena ada hiperpolarisasi dan ini terkait dengan penurunan eksitabilitas, maka ada penurunan juga neural excitability yang dikontrol oleh katode. Dan spontaneous cell firing juga kemudian mengalami penurunan dikontrol oleh katode. Jadi teman-teman bisa melihat apa yang ada di gambar nanti ya. Oke, ada juga kemudian, ini juga hal yang cukup penting juga, teman-teman bisa catat. Jadi beberapa riset kami catat dan nanti juga bisa kami tampilkan. Jadi ada after effect yang kemudian muncul. Ini masih tentang bagaimana mekanisme TDCS itu berpengaruh terhadap stimulasi otak ya. Jadi ada perbedaan
acute effect, after effect ini berbeda ya dengan immediate effect. Immediate effect itu adalah efek yang langsung dirasakan pada saat setelah diaplikasikan. Jadi kalau teman-teman nanti berpraktek, kemudian kita mengaplikasikan TDCS, pada saat setelah diberikan anode dan katode pada elektrodnya di area brain, maka immediate effect itu adalah efek yang langsung saat itu juga muncul. Tapi after effect itu adalah situasi yang berbeda dengan immediate effect. Ini berhubungan dengan modulasi atau plastisitas yang terjadi pada cerebral. Jadi modulasi GABAergic dan modulasi pada glutamat sinap itu kemudian memunculkan satu konsep pemikiran ini kemudian menjadi mediasi pada level sinaptik yang kemudian akan berpengaruh pada N-metil diaspartat reseptor. Penelitian ini sudah dilakukan sejak tahun 2002 dan terus sampai 2004 secara konsisten. Karena ini kemudian bagian dari sesuatu yang perlu diungkap tentang bagaimana after effect dari aplikasi direct current stimulation yang kemudian dilakukan langsung pada otak. Dan pada saat placement atau peletakan anode dan katode yang kemudian menjadi bagian dari stimulasi, ini kemudian ternyata pengaruhnya bisa meningkatkan dan juga bisa menurunkan apa yang disebut dengan LTP. LTP itu adalah long term potentiation. Ini kemudian tergantung kepada bagaimana parameternya. Ini nanti balik lagi pada itu. Dan reseptor NMDA atau N-metil diaspartat itu kemudian kan kita semua sudah paham ya. Jadi bagaimana penelitian itu sudah banyak kemudian menggunakan itu. Ini sudah dipahami bahwa keterlibatan dari N-metil diaspartat itu sendiri pada stimulus di cortical neuroplastic change atau perubahan pada cortical neuroplastic itu sangat berpengaruh sekali. Seperti kemudian yang terjadi pada otak dari penelitian tahun 2000 oleh Bennett itu adalah long term potentiation dan long term depression yang kemudian terjadi pada otak. Nah, dua penelitian ini menjadi sesuatu yang cukup baik buat kita memahami bahwa ada after effect yang dimunculkan dari aplikasi menggunakan transcranial direct current stimulation. Oke, parameter fisik yang dimiliki. Nah, kalau teman-teman biasa menggunakan electrical stimulasi, udah sangat familiar dengan PET ya. Jadi PET yang ada dan digunakan pada transcranial direct current stimulation itu bervariasi. Dari yang pertama high definition atau TDCS yang kemudian diameternya masuk dalam kategori high definition yaitu di bawah 12 mm. Kemudian ada yang 5 cm kali 5 cm atau 25 cm dan 5 cm kali 7 cm atau 35 cm. Nah, selain ukuran ini ada juga ukuran yang lebih besar yaitu ukuran 8 cm kali 8 cm atau totalnya 64 cm dan 10 kali 10 sampai 100. Namun yang umum digunakan dalam praktis adalah ukuran dari size yang 5 kali 5 dan 5 kali 7. Ya, nanti teman-teman bisa lihat gambarnya kita akan tampilkan. Nah, baik, terkait dengan bagaimana pengaruh yang terjadi di otak pada saat ini diaplikasikan. Pada saat kita meletakkan PET di otak, di mana anode dan katode kita tentukan posisinya. Maka tahun 2006 Miranda memberikan gambaran kepada kita sesuatu yang lebih real lagi. Jadi densitas yang kemudian digambarkan melalui riset ini, Miranda mencoba men-setting sebuah studi tentang modeling. Miranda memodel sebuah studi yang studi ini memberikan suggestion, memberikan masukan bahwa area region mana saja yang kemudian bisa dilihat pada saat aplikasi peletakan TDCS. Nah, kalau kita melihat dari riset ini, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya atas ini. Teman-teman bisa lihat ya. Yang paling kanan itu adalah bagaimana TDCS diaplikasikan. Ada warna merah, ada kemudian warna kuning, warna hijau, dan warna biru. Ini semua adalah bagian dari leveling. Seberapa dalam volt per meter. Jadi seberapa semakin density-nya semakin tinggi. Artinya berwarna merah 0,14 volt per meter. Dengan yang paling biru itu adalah paling sedikit densitasnya, dihitungnya 0,02. Maka kita dapat melihat maksimal direct effect atau maksimal efek secara langsung yang kemudian ditangkap oleh otak kita dari aplikasi TDCS. Nah, kalau kita lihat kan kalau teman-teman lihat yang paling kanan ya. Kalau kita melihat yang paling kanan tuh posisi PET diletakkan
teman-teman lihat yang di atas warna biru itu tuh pad diletakkan di atas otak, di atas tengkorak kita yang kemudian berafiliasi kepada stimulus yang ada di bawahnya. Nah, di posisi yang sebelahnya, jadi yang posisi sebelahnya itu adalah gambaran di area sagital. Teman-teman lihat itu ada bulatan warna biru. Nah, itu adalah posisi di mana pad kita letakkan. Teman-teman membayangkan dulu ya, nanti pada saat nanti kita bisa mengakses gambar secara langsung melalui intervensi assessment diagnostik, kita akan lihat secara langsung. Kemudian dalam potongan koronal itu juga kemudian nampak bahwasanya posisi dari si pad dan bagaimana pengaruhnya dari gambar yang ada. Dan posisi aksial teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, yang paling pojok sebelah kiri itu adalah densitasnya. Jadi pada saat diaplikasikan kira-kira stimulus direct current-nya itu kemudian berpengaruh kemana saja. Itu kemudian bisa dilihat. Nah, gambaran ini kita bisa lebih memvisualisasi ya bagaimana aplikasi TDCS itu berpengaruh. Dan ini memang localized ya. Jadi lebih dekat pada elektroda yang di mana elektroda itu diletakkan untuk tujuan stimulasi, maka area itulah yang paling tinggi densitasnya. Itu artinya pada saat diletakkan di area kepala kita, maka pengaruhnya itu memang localized. Dan seringnya ini relatif lebih dalam dari posisi gyrus itu sendiri. Oke. Nah, itu kita bicara dengan densitas. Sekarang, teman-teman lihat ini ada gambar besar bulat ya sebelah kanan saya. Posisi gambar ini itu teman-teman coba lihat dulu. Jadi di situ nanti ada kode-kode angka. Ya, teman-teman lihat di situ. Baik, ini adalah bagaimana ini potongannya dari atas ya. Jadi kita akan mengcapture-nya dari arah superior ya. Jadi posisinya di atas kepala gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita meletakkan elektroda atau elektroda placement. Oke. Nah, ketika di mana pada saat kita ingin menstimulasi otak kita, digambarkan dengan target neuronalnya ada di mana sih gitu ya. Nanti tergantung case-nya masing-masing nih. Di akhir nanti saya akan cerita case apa saja yang kemudian bisa pakai intervensi pendekatan TDCS, oke? Nah, pada posisi ini di mana arah atau area yang ingin kita stimulasi dan di mana dan bagaimana stimulasi itu kemudian memberikan efek mengeksitasi maupun menginhibisi. Nah, teman-teman coba perhatikan di foto saya ini, di gambar saya, oke? Nah, itu ada yang C3 dan C4, teman-teman bisa lihat ya, posisinya ada di center. Biar gampang teman-teman lihat aksil garis A1 dan A2. Jadi di situ ada T3, di situ ada C3, di situ ada C2, C4 dan T4. Nah, posisi C3 atau C4 itu adalah di mana primary motor cortex. M1 itu adalah motor performance yang kemudian fisioterapi akan banyak sekali memberikan aplikasi TDCS pada area tersebut. Nah, diletakkan di situ. Atau yang lainnya adalah area dorsolateral prefrontal cortex. Itu diwakili dengan F3 dan F4. Ya, teman-teman bisa lihat di area prefrontal itu otomatis dia agak ke depan sedikit, tapi tidak di depan banget ya. Jadi prefrontal cortex itu di F3 dan F4. Ini juga area yang kemudian memainkan peranan penting pada kerja memori. Jadi kalau ada gangguan-gangguan memori yang terjadi pada pasien kita, maka ini adalah salah satu area favorit yang memang diaplikasikan dalam banyak sekali paper. Ini kemudian diaplikasikan di area itu. F3, F4, teman-teman lihat ya. Oke, C3, C4, F3, F4. Oke, selain memainkan peran penting sebagai working memory, F3, F4 itu juga berfungsi pada eksekusi function. Ini berhubungan dengan gerak juga. Bagaimana eksekusi itu dilakukan. Bagaimana trigger untuk melakukan eksekusi gerak itu dilakukan. Dan kognitif. Nah, gangguan-gangguan kognitif yang kemudian terjadi pada pasien-pasien fisioterapi, secara khusus di partnya neurologi, kemudian punya kans dan punya kesempatan untuk bisa diintervensi dengan melakukan dua part peletakan ini. Jadi placementnya di C3, C4 dan di DL PVC atau dorsolateral prefrontal cortex, yaitu F3 dan F4. Oke. Nah, pertanyaan yang sering mengemuka di banyak sekali diskusi tentang TDCS adalah safety nggak sih? Jadi bagaimana kemudian keamanan dari aplikasi TDCS? Berkaitan dengan dosis, maka teman-teman lihat di sebelah kiri saya. Ini ada kotak berwarna pink tua atau yang lebih tua dan sebelahnya itu yang lebih muda. Di situ ada gambaran bahwa intensitas yang disyaratkan dosis TDCS itu berapa sih? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi 0,5 sampai 2 mA sampai nanti ke 4 mA di view study itu kemudian bilang itu bisa safe. Ya.
Tapi kita pakailah penelitian yang terbanyak ada di mana range-nya. Ya udah kita buat saja 0,5 sampai 2 mA ya. Itu yang pertama tentang intensitasnya. Bagaimana dengan durasi? Durasi di banyak sekali paper itu kemudian memberikan suggestion, mengemukakan hasil bahwa durasinya adalah sekitar 10 sampai 40 menit aplikasi. Lalu kira-kira berapa sesi bahwa ini kemudian berimplikasi pada pasien? Nanti kita akan melihat ini pada tahapan video selanjutnya. Karena nanti setiap pasien akan punya keunikan, maka sesi yang diinginkan itu kemudian akan juga berbeda. Tetapi secara normal 1 sampai 40 sesi biasanya pernah diaplikasikan dalam beberapa paper. Nah, size elektrodenya tadi saya sudah jelaskan juga yang umum digunakan 25 cm ya atau 35 cm. Maka range-nya dari 16 sampai 36 cm persegi terkait dengan size elektrodenya. Lalu current density-nya, nah current density itu didapatkan dari hasil bagaimana current intensity itu kemudian dibagi electrode size. Jadi kalau electrode size-nya itu ada berapa, nanti current intensity-nya itu berapa, itu dibagikan, itulah density-nya. Nah current density-nya yang umum adalah 0,03 sampai 0,09 mA per cm persegi. Oke. Dan bagaimana montage TDC? Unilateral pemasangan TDC-nya anoda katode, dan pada aplikasi yang bilateral itu kemudian diaplikasikan pada hemisferik atau posisi hemisfer dari transcranial direct current. Itu terkait dengan safety-nya. Oke. Nah, teman-teman, saya juga ingin cerita nih. Teman-teman mungkin sudah belajar juga tentang TMS. Ada teman-teman yang sudah tahu tentang TMS. Kemudian coba kita komparasi. Ada beberapa informasi tentang bagaimana komparasi TDCS dengan brain stimulation lain. Yang paling gampang RTMS, Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation. TMS agak berbeda ya. Kalau tadi direct current stimulator yang digunakan pada TDCS, sedangkan TMS jelas dari namanya saja adalah Transcranial Magnetic Stimulation. Stimulasi menggunakan magnetik. Jadi ini adalah magnet yang instit atau masuk ke dalam electrical current untuk mengaktifkan otak. Jadi TMS itu menggunakan magnet. Nah, ini juga cukup digemari. Penelitiannya juga sangat banyak ya. Dan ini mengapa digemari? Karena dia non-invasive method. Jadi non-invasive method itulah bagian dari cara yang paling disenangi oleh fisioterapis juga oleh pasien. Karena kemudian tidak ada tindakan invasif yang terjadi di sana. TMS menggunakan electromagnetic induction di dalamnya. Induksinya mengarah kepada action potensial. Di mana yang diinginkan di stimulus menggunakan TMS adalah cortical neuron. Yang dilihat seperti saya sampaikan di awal tadi ya, adalah motor evoked potential. Nah, teman-teman tahu bahwa ini adalah electrical signal ya, yang kemudian di-record dan kemudian dia mewakili descending motor pathway dari otot. Gampangannya adalah stimulasi yang kemudian ada pada motor pathway dari otot kemudian following ke brain. Oke. Ada perbedaan yang kemudian muncul di TDCS dan TMS pada beberapa part. Tapi mungkin saya akan jelaskan ini nanti pada sesi yang lain karena agak sensitif pada saat kita membandingkan pada proporsi yang kurang pas. Sehingga saya akan coba dulu menjelaskan tentang bagaimana pengaruh TDCS sendiri terhadap cognitive rehabilitation pada pasien Parkinson disease. Teman-teman perlu ingat video-video yang lainnya yang sudah teman-teman tonton juga terkait dengan kasus-kasus Parkinson disease. Di antara satu intervensi yang bisa dikombinasi dengan intervensi yang lain adalah TDCS. Kalau kita melihat beberapa penelitian yang kemudian sudah dilakukan untuk pasien-pasien Parkinson bahwa aktif elektroda yaitu anode dengan LDL-PVC atau peletakan pada F3. Nanti teman-teman bisa lihat lagi posisi F3 ada di mana, dia ada di prefrontal, dan reference kontralateral pada area supraorbital, dan juga aplikasi yang diberikan pada pasien Parkinson itu selain peletakannya di anodanya di DLPFC left atau F3, maka referensinya ada di kontralateral supraorbital dengan intensitas 2 mA dan durasinya 20 menit. Ini mampu menstimulasi pada situasi yang sama atau kondisi yang sama dengan komparasi dengan TMS. Di banyak studi ini kemudian terbukti bahwa dosis peletakan anoda di F3 referensinya di kontralateral supraorbital dengan intensitas 2 mA dan durasi 20 menit itu mampu efektif meningkatkan executive function.
Jadi function eksekutif yang memang jadi domainnya prefrontal cortex itu kemudian mampu terbukti dengan menggunakan stimulasi TDCS. Namun juga dalam part ini digambarkan bahwa ada gambaran yang masih belum jelas tentang sesensitif apakah tes menggunakan TDCS. Efikasinya pada domain kognitif itu yang mungkin akan memungkinkan terjadi. Sehingga summary-nya dari apa yang kemudian direport dari penelitian ini bahwa evidence ini akan membantu mendorong dan mampu menggaransi bagaimana investigasi lebih lanjut tentang pengaruh TDCS pada infeksi Parkinson. Tetapi sudah terbukti bahwa dengan aplikasi itu mampu meningkatkan executive function yang ada pada pasien dengan kondisi Parkinson disease. Baik, lalu kita lihat kasus yang lain. Teman-teman kemarin juga sudah nonton video Alzheimer disease. Ada intervensi dari mulai pemeriksaan sampai intervensi. Salah satu intervensi yang juga bisa dikombinasi adalah TDCS. Jadi bagaimana pengaruh TDCS untuk cognitive rehabilitation pada Alzheimer disease? Terbukti ternyata ada beneficial effect dari aplikasi kondisi Alzheimer dengan menggunakan transcranial direct current stimulation pada beberapa komponen spesifik dari memori. Kita tahu bahwa Alzheimer itu memang part yang memang kondisi gangguannya banyak berurusan dengan kondisi memori. Nah, beberapa studi lebih suka atau beberapa studi lebih sering mengaplikasikan untuk menghindari peletakan reference pada extracephalic. Karena ada sesuatu yang muncul dari riset-riset sebelumnya, ada situasi yang tidak diinginkan kemudian muncul, ada interference effect. Kalau kita lihat ada efek interferensi yang muncul dari otak di area di mana aplikasi itu dilakukan, dan ini kemudian menjadi gambaran bahwa kondisi extracephalic reference itu kemudian di-prefer untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga di beberapa studi Alzheimer maka peletakan dari reference itu ada pada extracephalic reference. Kemudian penelitian selanjutnya itu kemudian dari hasil penelitian ini diinginkan agar adanya satu definisi yang lebih baik ya tentang bagaimana parameter stimulasi dan outcome measure yang digunakan. Tujuannya buat apa? Ya, kita ingin melihat bagaimana pola translating into everyday cognitive functioning. Yang paling penting itu sesungguhnya adalah pada pasien, pada saat fungsi kognitif digunakan setiap hari, maka perlu dipastikan bahwa parameter ini memang bekerja dan outcome measure-nya akan lebih proporsional. Nah, ini kemudian menjadi bagian dari hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada TDCS di Alzheimer. Nah, nanti next kita akan bahas lagi lebih dalam ya tentang bagaimana TDCS itu di beberapa kasus yang lain. Nah, teman-teman, Sobat Visio, mungkin ini menjadi akhir dari diskusi kita tentang bagaimana penggunaan TDCS. Video kali ini kami harapkan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Dan jangan lupa saksikan koleksi video-video kami yang lainnya untuk melengkapi pembahasan hari ini. Tentunya tadi saya sampaikan juga beberapa video yang lain. Teman-teman bisa nonton lagi dan lihat lagi. Dan kita menginginkan bahwa kita semua, Sobat Visio juga, itu dapat memperkaya kasanah keilmuan kita terutama di keilmuan fisioterapi. Dan jangan lupa tunggu video-video kami selanjutnya. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.